Sebuah kapal yang tak biasa. More than a year ago, we sailed from the Mediterranean to Mexico, and that's a long way. That's a long way. It took us like 3 weeks or so, and we were more than 90% of the time under sail, which means that saves a lot of fuel. Don't seem to have that many pilots here. Sorry? Berisikan pelaut handal dan peduli bumi. Gabung sama orang yang visi dan misinya sama gitu. Kerjain sendiri mungkin nggak terlalu memberikan kontribusi yang besar. Tapi ketika memang udah ketemu tim yang solid untuk itu, kenapa enggak ya kan? Biar misinya ya tercapai. Inilah kapal Ksatria Pelangi. I am deeply concerned about the planet I'm leaving to my children. I mean, this is not a joke. Climate change is not something, it's going to happen in the future, I don't need to worry about it. No, it's happening now. Candi Buddha terbesar dengan relief terlengkap di dunia. Banyak orang yang akan melakukan pengajian terhadap bangunan ini, baik dari segi konstruksi, segi arkeologi, antropologi, sejarah, budaya. Mereka berduyun-duyun datang di sini untuk melihat itu. Berjuang dari ancaman kerusakan. Ini banyak sekali terjadi di sini, tidak hanya 1, 2, tapi beberapa, sehingga pada bagian-bagian tertentu, terutama bagian relief, dia akan merusak. Hidungnya bisa pesek, pipinya bisa jadi berlubang, dan lain sebagainya. Di balik nama tenar, ada tanggung jawab besar. Kalau tidak di-maintain secara baik, yang tadinya menjadi suatu hal yang positif untuk dipromosikan, menjadi suatu hal yang negatif, dan pada akhirnya akan menjadi beban nasional dan juga beban anggaran pemerintah. Mereka yang pernah berdosa. Di sini mencoba mencari kesempatan kedua. Ya, kita tuh yang pertama itu harus orang yang memang direhab di sini harus ikut kegiatan sini. Ya contohnya itu ya kegiatan mujadah, terus kegiatan kayak asrokolan, sholawatan gitu kan. Dan bersiap diri kembali ke kehidupan nyata. Saya Agnes Karina. Saya Ferry Prihardi. Saya Amalina Lutfia. Dan saya Kania Sutisnawinata. Pemirsa, inilah 360. 3 fakta membuka mata dalam 60 menit. Pemirsa, kapal ramah lingkungan Rainbow Warrior milik Greenpeace baru saja mengarungi lautan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, guna menyuarakan isu krusial lingkungan di wilayah yang ia singgahi. Ferry Prihardi berkesempatan untuk merasakan tinggal dan turut serta sebagai kru kapal Rainbow Warrior. Di kapal yang penuh dengan aspek ramah lingkungan ini, Ferry menemui para kesatria pelangi yang tak hanya bertugas sebagai pelaut, namun juga turut menyelamatkan bumi dari kerusakan lingkungan. Ikuti perjalanan Ferry selengkapnya bersama kapal Rainbow Warrior. Hari ini menjadi hari yang sangat istimewa buat saya karena terhitung hari ini hingga sekitar seminggu ke depan saya akan hidup di atas sebuah kapal yang tak biasa. Tak biasanya kenapa? Ini kapal Rainbow Warrior milik Greenpeace yang akan menjadi tempat hidup saya selama seminggu ke depan.
Selama berada di dalam kapal, saya bukanlah tamu, melainkan bagian dari kru yang harus mengerjakan berbagai kewajiban seperti menyiapkan logistik, menyiapkan materi kampanye dan aksi, membersihkan interior kapal, hingga mencuci pakaian. Batari, Mbak, ini saya kan udah 3 hari di sini. Saya belum laundry dan saya belum tahu cara gimana laundry. Tinggal hidupin aja. Masukin. Tinggal masukin. Tinggal masukin deterjen. Lestari adalah salah satu kru yang berasal dari Indonesia. Berawal dari seringnya mengikuti aneka kegiatan Greenpeace, ia pun tertantang untuk menjadi bagian Ksatria Pelangi. Perdana aku ikut itu dari Papua, gabung 19 Maret. Karena ini rangkaian dari SIPTUR Asia Tenggara, mulai kan dari Filipina, terus masuk ke Indonesia dari Papua. Aku gabungnya dari Papua. Udah sebulan lebih di sini, gimana perasaannya? Capek, kayaknya tiap hari melihatnya banyak yang dikerjain. Di awal-awal join, jujur aku tuh kemarin agak worry-worry dikit lah. Aku gabung sama orang-orang yang latar belakangnya beda, terus dari berbagai negara juga, dan mesti menurut aku bahasanya kita komunikasi lewat bahasa Inggris kan. Tapi jujur sampai sini setelah beberapa saat jalan, enjoy, sampai sekarang masih enjoy. Apa aja kalau saya boleh tahu yang dilakukan setiap harinya di sini? Berhubungan dengan maintenance kapal dan kebersihan juga, memastikan sampah di sini tuh udah dipilah-pilah sesuai jenisnya juga gitu. Terus ngingetin orang-orang kalau ada yang salah, aku harus ingetin. Dan memasukkan sampah juga ke freezer. Bekerja sebagai kru Rainbow Warrior bukan hanya mengurus dan menjalankan kapalnya saja. Setiap kru memiliki wawasan dan kepedulian akan lingkungan kemanapun mereka berlayar. Gabung sama orang yang visi dan misinya sama gitu. Kerjain sendiri mungkin nggak terlalu memberikan kontribusi yang besar. Tapi ketika memang udah ketemu tim yang solid untuk itu, kenapa enggak ya kan? Biar misinya ya tercapai. Rainbow Warrior memiliki kapasitas tempat tidur hingga 32 orang. Saat saya turut serta, kru tetap terdiri dari 16 orang yang berasal dari berbagai negara dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Mulai dari bagian pelayaran, komunikasi atau radio, chef yang menyediakan konsumsi selama berlayar, hingga bagian pemeliharaan seluruh isi kapal. Dan inilah kamar atau deck tempat para kru beristirahat. Di sini terdapat satu kamar mandi, satu wastafel atau tempat membasuh, serta tempat tidur susun atau ranjang susun yang terdiri dari 2 tempat tidur. Dan saat ini waktu sudah cukup larut malam, maka saatnya saya persiapan untuk tidur, beristirahat, karena besok sepertinya agenda saya di dalam kapal Rainbow Warrior ini masih cukup banyak. So this is the ECR, the engine control room. Okay. So here is where everything is controlled.